Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Women Director Contribution to Board Decision Making and Strategies Involvement, The Role of Equality Perception, dengan anggota yang pertama Almira Amara Putri dengan NIM 3010, dengan saya sendiri Rasin Novitasari dengan NIM 3022, Nurul Anissa Fitri dengan NIM 3023, dan terakhir Eka Koirina dengan NIM 3030. Jumlah wanita di posisi dewan telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Studi sebelumnya telah meneliti bagaimana direktur wanita memfasilitasi penunjukan dewan melalui pengambilan CEO, Westphal, dan atau mendapatkan pengaruh melalui pengalaman dan ikatan jaringan Westphal dan Milton 2000. Studi ini membahas kesenjangan dalam penelitian ini dengan berfokus pada kontribusi direktur wanita untuk pengambilan keputusan dewan dan akhirnya keterlibatan strategis dewan. Dengan asumsi bahwa perempuan membawa pengalaman profesional yang berbeda dari laki-laki, serta memiliki nilai-nilai yang mendasari yang berbeda. Dapat diharapkan bahwa keragaman ini akan mempengaruhi namun penelitian sebelumnya umumnya hanya memperhitungkan kehadiran direktur wanita di dewan perusahaan, tetapi tidak untuk karakteristik serta perilaku aktual mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki kompetensi yang sama, wanita tidak naik ke posisi dewan pada tingkat yang sama dengan pria. Sementara yang lain mempertanyakan kemampuan wanita untuk berkontribusi untuk tugas-tugas yang didominasi laki-laki berorientasi nilai. Melaporkan bahwa asumsi umum ada di antara mereka yang bertanggung jawab untuk pemilihan direktur, bahwa perempuan tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk posisi dewan. Oleh karena itu, kami menyarankan bahwa dampak perempuan pada keterlibatan strategis dewan hanya dapat dilihat dengan menyelidiki sejauh mana mereka memberikan pengaruh pada cara dewan menjalankan bisnis dan isu-isu yang dibahas. Akhirnya, kami menerapkan teori ancaman stereotip dan dalam konteks keragaman gender dewan dan menekankan peran persepsi kesetaraan kesetaraan perempuan dalam memanfaatkan sumber daya unik direktur perempuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dewan dan keterlibatan strategis. Norwegia adalah konteks yang sangat menarik untuk mempelajari efek direktur wanita dalam pengambilan keputusan dan efektivitas dewan karena undang-undang baru ini yang mewajibkan 40% anggota dewan perusahaan publik adalah wanita. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Januari 2006 dan perusahaan yang tidak mematuhi hukum pada Januari 2008 diancam akan ditutup. Selanjutnya yaitu latar belakang teoritis. Konsekuensi dari keragaman keanekaragaman sering dicirikan sebagai pedang bermata dua atau berkah campuran, karena memiliki efek positif dan negatif pada fungsi dan kinerja tim. Nemeth tahun 1986 berpendapat bahwa kualitas penalaran dalam opini mayoritas ditingkatkan oleh kontraargumen konsisten yang disajikan oleh anggota tim minoritas. Secara umum, teori informasi atau pengambilan keputusan mengemukakan bahwa keragaman tim meningkatkan kreativitas kelompok. Dalam proses kategorisasi sosial, individu membagi anggota kelompok menjadi in-group dan out-groups berdasarkan kesamaan atau ketidakmiripan yang dirasakan orang lain. Stereotip gender tradisional menyatakan bahwa laki-laki lebih maskulin, misalnya lebih mandiri, agresif, kompetitif, tegas, sedangkan perempuan lebih feminim, misalnya simpatik, lembut, dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Pada saat yang sama, kepercayaan utama di antara pria dan wanita adalah bahwa pemimpin yang efektif memiliki nilai dan karakteristik yang biasanya dipandang sebagai maskulin. Akibatnya, perempuan dievaluasi sebagai pemimpin yang kurang efektif bahkan jika mereka berperilaku sama dengan laki-laki. Teori ancaman stereotip menunjukkan bahwa ketakutan bahwa perilaku seseorang dapat mengkonfirmasi stereotip yang ada dari suatu kelompok. Dengannya, seseorang mengidentifikasi mungkin memiliki dampak negatif pada kinerja tersebut. Hipotesis kami membuat konsep dan nilai secara empiris sebagai
perbedaan dalam nilai-nilai perempuan dan pengalaman profesional dalam mempengaruhi pengaruh mereka pada pengambilan keputusan dewan. Nilai-nilai direktur wanita. Perempuan yang bergabung dengan kelompok yang didominasi laki-laki cenderung membawa nilai dan sikap yang berbeda yang dapat menghasilkan keragaman nilai yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan nilai perbedaan dan generasi alternatif di ruang dewan. Demikian pula Pierce dan Zahra 1991 menemukan bahwa dewan dengan rasio wanita yang lebih tinggi dengan dicirikan sebagai dewan partisipatif lebih mungkin terlibat dalam perdebatan dan ketidaksepakatan dan dikaitkan dengan kinerja perusahaan yang dipersepsikan dan objektif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami memprediksi bahwa hipotesis 1, perbedaan nilai direktur wanita berhubungan positif dengan kontribusi wanita yang mengambilan keputusan dewan. Latar belakang sutradara wanita. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh perempuan pada pekerjaan dewan perusahaan mungkin tergantung pada kualifikasi yang mereka, bahwa Peterson dan Philpott 2007. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa direktur wanita berbeda dari rekan pria mereka dalam hal pengalaman profesional mereka sebelumnya karena mereka memiliki latar belakang non-tradisional. Direktur wanita lebih cenderung berasal dari latar belakang non-bisnis dan memiliki gelar yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, direktur wanita jarang memegang posisi eksekutif dan mereka lebih melakukan jarang dalam fungsi keuangan atau akuntansi. Hipotesis 2, perbedaan pengalaman profesional. Direktur wanita berhubungan positif dengan kontribusi wanita dalam pengambilan keputusan dewan. Persepsi kesetaraan. Menurut teori kategorisasi sosial, gender adalah salah satu atribut utama yang menjadi dasar orang memperoleh identitas mereka. Direktur wanita mungkin distereotipkan sebagai anggota dewan yang kurang efektif dibandingkan pria. Hipotesis 3A, persepsi perempuan sebagai anggota dewan yang tidak setara berhubungan negatif dengan kontribusi direktur wanita dalam mengambil keputusan dewan. Kami berhipotesis bahwa sejauh mana nilai-nilai perempuan akan meningkatkan pengambilan keputusan dewan akan dibatasi oleh persepsi perempuan sebagai anggota dewan yang tidak setara. Hipotesis 3B, hubungan antara perbedaan nilai direktur wanita dan kontribusi wanita dalam pengambilan keputusan dewan akan lebih lemah ketika direktur wanita tidak dianggap sebagai anggota dewan yang setara. Keterlibatan strategi dewan. Keterlibatan strategi dewan berkaitan dengan keterlibatan dewan dan kontribusi terhadap artikulasi, misi perusahaan, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman untuk implementasi dan pengendalian efektif dari strategi yang dipilih. Rindova 1999 mengusulkan bahwa direktur adalah ahli yang menggunakan ahli pemecahan masalah strategi yang telah mereka kembangkan dalam pekerjaan utama mereka dan memberikan masukan kognitif ke dalam pemindaian, interpretasi, dan pilihan tugas-tugas kognitif yang melaluinya pengambilan keputusan strategi dilakukan secara khusus. Anggota dewan harus memperoleh dan menghormati keahlian satu sama lain, membangun kontribusi satu sama lain, dan berusaha menggabungkan wawasan mereka dengan cara yang kreatif dan sinergis. Hipotesis 4, kontribusi perempuan direktur untuk pengambilan keputusan dewan berhubungan positif dengan keterlibatan strategis dewan. Selanjutnya ada metode. Seperti penelitian sebelumnya, Hillman et al. 2007 menunjukkan bahwa jenis industri, ukuran organisasi, dan diverifikasi berdampak pada kemungkinan representasi perempuan di dewan. Ini 3 variabel dimasukkan dalam estimasi sebagai faktor yang diharapkan untuk menentukan pemilihan suatu pengamatan. Ketiga variabel signifikan dengan tanda-tanda yang diharapkan. Namun, uji rasio kemungkinan untuk P0 menunjukkan bahwa kami tidak dapat menolak hipotesis 0 sehingga menunjukkan bahwa estimasi tanpa mempertimbangkan pemilihan tidak akan menghasilkan yang tidak konsisten. Dalam tahap pengembangan instrumen dan pengumpulan data, pertama kami menginvestasikan banyak waktu dan upaya dalam
meningkatkan item, skala, dan mengurangi ambiguitas item. Kedua, kami melindungi anonimitas responden dengan menjamin kerahasiaan tanggapan mereka dalam surat pengantar yang menyertai survei. Akhirnya, untuk mengurangi bias laporan diri, kami memperoleh ukuran dari responden yang berbeda. Potsakov dan Organ 1986, yaitu CEO, ketua, dan anggota dewan lainnya. Kemudian ada variabel. Variabel nilai perempuan yang berbeda diukur dengan satu item yang menilai perbedaan nilai yang dirasakan antara anggota dewan perempuan dan laki-laki. Demikian pula, persepsi kesetaraan perempuan diukur dengan satu item yang menilai sejauh mana perempuan di dewan sebenarnya dianggap sebagai anggota dewan yang kurang berharga. Rasio orang luar adalah variabel yang menyatakan rasio direktur luar terhadap jumlah direktur. Sebagai CEO yang juga seorang ketua mungkin memiliki wawasan yang lebih besar tentang pekerjaan dan dinamika dewan. Kami selanjutnya mengendalikan dualitas CEO. Akhirnya, kami mengukur penunjukan wanita sebagai variabel dummy yang mencerminkan apakah direktur wanita dipilih terakhir kali anggota baru ditambahkan ke dewan. Wanita yang baru saja bergabung dengan dewan mungkin memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pekerjaan dewan dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan wanita dengan masa kerja yang lama. Selanjutnya ada hasil. Kami menemukan dukungan untuk hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa nilai-nilai yang berbeda dari direktur wanita berhubungan positif dengan kontribusi wanita dalam pengambilan keputusan dewan. Persepsi perempuan sebagai anggota dewan yang tidak setara memiliki efek langsung negatif pada kontribusi direktur wanita, serta efek moderasi negatif pada hubungan antara nilai yang berbeda direktur wanita dan kontribusi direktur wanita terhadap pengambilan keputusan dewan. Akhirnya, kami menemukan dukungan untuk H4 karena kontribusi perempuan untuk pengambilan keputusan dewan secara positif terkait dengan keterlibatan strategis dewan. Ketiga jenis kelamin boneka, jenis kelamin responden, jenis kelamin CEO, dan jenis kelamin ketua secara signifikan berhubungan negatif dengan kontribusi direktur perempuan untuk pengambilan keputusan. Ukuran dewan dan keragaman terkait pekerjaan dewan secara positif terkait dengan keterlibatan strategis. Diskusi. Pada saat perdebatan sengit tentang peran perempuan di dewan perusahaan, artikel ini memberikan kontribusi baik teori dan praktek dengan menggali kontribusi direktur perempuan untuk pengambilan keputusan dewan dan akhirnya keterlibatan strategis dewan. Pengambilan keputusan anggota dewan tidak bergantung pada gender itu sendiri, melainkan pada profesional sebelumnya, pengalaman, dan khususnya nilai-nilai yang mereka bawa. Persepsi perempuan sebagai anggota dewan yang tidak setara mungkin membatasi kontribusi mereka pada pengambilan keputusan dewan, dan kontribusi direktur wanita untuk pengambilan keputusan dewan meningkatkan keterlibatan strategis dewan. Oleh karena itu, pekerjaan kami membantu mendamaikan hasil studi yang kontradiktif sebelumnya tentang dampak direktur wanita dengan menjelaskan sejumlah faktor yang mempengaruhi hubungan antara direktur wanita dan kinerja perusahaan. Kami menemukan bahwa hanya kehadiran perempuan di perusahaan dewan tidak mungkin meningkatkan keterlibatan strategis dewan. Namun, jika wanita dengan profesional atau tradisional serupa pengalaman tetapi nilai-nilai yang berbeda dipilih, mereka mungkin dapat memperkaya pengambilan keputusan dewan. Oleh karena itu, kunci untuk menjadikan direktur wanita sebagai sumber daya yang berharga untuk pekerjaan itu, dewan adalah untuk memilih wanita dengan karakteristik karakter yang sesuai dan menciptakan kondisi yang diperlukan bagi wanita untuk menjadi mampu memberikan kontribusi yang khas. Kami menemukan bahwa hanya kehadiran perempuan di perusahaan dewan tidak mungkin meningkatkan keterlibatan strategis dewan. Namun, jika wanita dengan profesional atau tradisional serupa pengalaman tetapi nilai-nilai yang berbeda dipilih, mereka mungkin dapat memperkaya pengambilan keputusan dewan. Namun, kami juga membutuhkan untuk mempertimbangkan teori implis yang berakar dalam dan
stereotip tentang pekerjaan dewan sebagai hal yang dominan laki-laki dan terutama peran ancaman stereotip. Ini mekanisme psikologis dapat menyebabkan direktur wanita dianggap sebagai anggota dewan yang tidak setara dan dengan demikian mengurangi potensi dampak positif perempuan dalam pengambilan keputusan dewan dan keterlibatan strategis. Oleh karena itu, kunci untuk menjadikan direktur wanita sebagai sumber daya yang berharga untuk pekerjaan itu, dewan adalah untuk memilih wanita dengan karakteristik yang sesuai dan menciptakan kondisi yang diperlukan bagi wanita untuk menjadi mampu memberikan kontribusi yang khas. Kontribusi kedua kami adalah identifikasi kondisi yang kritis bagi pengaruh perempuan terhadap pekerjaan papan. Bertentangan dengan prediksi kami menemukan bahwa ketika direktur wanita memilih pengalaman profesional berbeda dari anggota dewan pria, ini mungkin menciptakan penghalang yang signifikan bagi perempuan untuk mempengaruhi dewan pengambilan keputusan. Menurut para ahli, para sarjana sebelumnya berpendapat bahwa peluang kerja yang lebih terbatas berdampak negatif terhadap kemajuan perempuan menuju suite eksekutif dan ruang rapat dengan membatasi kemampuan mereka untuk secara efektif memenuhi peran direktur utama Food and Session 2000. Dan bahwa tidak memiliki pengalaman eksekutif dapat mewakili masalah bagi perempuan untuk secara efektif memenuhi ketergantungan sumber daya dan peran layanan atau keahlian mereka. Daily et al. 2000. Kami menemukan bahwa argumen ini valid ketika perempuan dengan latar belakang profesional non-tradisional diangkat ke dewan perusahaan. Kurangnya pengalaman yang relevan tampaknya membatasi potensi mereka untuk berkontribusi dalam pekerjaan dewan. Terus mengarah pada penciptaan garis patahan Lawn dan Morgan 1998 membawa perempuan pada posisi minoritas yang kuat. Pandangan mayoritas dewan, posisi minoritas mereka yang kuat dapat mencegah mereka untuk dapat mengungkapkan pendapat tersebut. Westphal and Milton 2000 menemukan bahwa ketika direktur memiliki status minoritas dan berbagai kategori pengalaman sebelumnya di dewan atau ikatan jaringan lain sangat membantu direktur minoritas untuk menciptakan persepsi kesamaan dengan mayoritas dan dewan demikian terlibat secara efektif dalam pekerjaan dewan. Selain itu, debat publik terus berkembang tentang topik ini di media Norwegia dan internasional yang mengarah pada peningkatan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender secara umum dan peran perempuan di eselon atas pada khususnya. Salah satu batasan penting dari penelitian ini yang secara bersamaan membuka jalan untuk penelitian masa depan adalah kenyataan bahwa kita mengukur persepsi perbedaan direktur wanita daripada perbedaan aktual antara direktur wanita dan pria. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.